Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Silviana. Saya akan mempresentasikan layanan konsultasi. Pertama itu ada deskripsi umum. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Layanan konsultasi atau KSI merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang pelanggan, disebut dengan konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Selanjutnya, konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan seperti di sekolah atau di kantor tempat konsultan bekerja. Selanjutnya itu ada tujuan umum. Tujuan umum itu konsulti atau KSI bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahan dialami oleh pihak itu setidak-tidaknya sebahagian menjadi tanggung jawab konsulti. Selanjutnya ada tujuan khusus. Kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara atau permasalahan pihak ketiga. Tujuan khusus. Kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan atau permasalahan pihak ketiga itu, atau fungsi pemahaman. Dalam kaitan ini, proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi terhadap pihak ketiga pada sisi yang kedua, bermaksud mengentaskan masalah dialami pihak ketiga. Selanjutnya itu ada komponen. Yang pertama itu adalah konselor, adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling, salah satunya diantaranya adalah layanan konsultasi. Selanjutnya itu adalah konsulti, adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebahagian menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya itu pihak ketiga, adalah individu yang kondisi dan atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Selanjutnya, itu ada asas. Etika dasar konseling. Ada 3 etika dasar konseling. Yang pertama itu adalah kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan. Diambil oleh klien sendiri. Sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dan layanan KSI. Ketiga, etika ini terkait langsung dengan asas-asas konseling, kerahasiaan konsulti, dan pihak ketiga. Hal-hal yang menyangkut diri dan masalahnya mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan. Selanjutnya, konsulti juga terbuka mengemukakan dan mendiskusikan berbagai hal, baik berkenaan dengan diri konsulti sendiri maupun permasalahan pihak ketiga. Untuk suksesnya proses konsulti. Apabila suatu keputusan telah diambil oleh konsulti, baik keputusan itu sudah tepat atau kurang tepat. Hal yang perlu dilakukan oleh konsultan adalah mendiskusikan lebih lanjut keputusan yang diambil oleh konsulti itu. Selanjutnya itu adalah kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan KSI terdapat keputusan yang diambil oleh konsulti. Sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan. Dimaksudkan agar konsulti atau klien
atau klien benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian sebagai berikut. Yang pertama itu ada memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis, mengambil keputusan secara positif dan tepat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil, dan yang kelima itu mewujudkan diri sendiri. Selanjutnya itu adalah asas-asas yang lain. Asas-asas yang lain yaitu asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tuturi handayani. Selanjutnya, pendekatan, strategi, dan teknik. Pendekatan, perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan atau KP dan layanan konsultasi KP adalah bahwa pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga yaitu seseorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konselor atau konsultan. Selanjutnya, warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan. Atau lebih spesifik, sebelum konsultasi diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga. Terlebih dahulu, diri konsulti sendirilah yang perlu dibenahi. Hal ini mengingat bahwa permasalahan yang timbul pada pihak ketiga ada kalanya justru berpangkal atau dilatar belakangi oleh kondisi WPKNS konsulti sendiri. Selanjutnya itu adalah teknik. Ada teknik umum. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu teknik khusus. Teknik khusus yang dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai oleh klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah penguasaan teknik oleh konsulti. Dalam hal ini, konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atas dasar ketiga, yaitu yang akan menjadi klien. Untuk itu, konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan. Di samping itu, diri konsulti pun harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu, sehingga penerapan keterampilan yang dimiliki itu menjadi efektif dan efisien. Keterampilan yang perlu dikuasai konsulti dan diterapkan terhadap pihak ketiga adalah aplikasi alat pendidikan, 3M, mengembang dan mendalami masalah, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi atau konselor menerapkan strategi BMB 3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Selanjutnya itu adalah waktu dan tempat. Kapan dan dimanapun konsultasi dilaksanakan, kenyamanan kedua pihak diutamakan di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Selanjutnya itu adalah keterkaitan.
keterkaitan jenis layanan. Tampaknya layanan KSI tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung 1 kali atau lebih. Selanjutnya itu adalah keterkaitan kegiatan pendukung. Dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Yang pertama itu adalah aplikasi instrumentasi. Hasil aplikasi instrumentasi seringkali diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga yang masalahnya dibahas dalam konsultasi. Selanjutnya itu adalah himpunan data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi, yaitu masalah yang dialami pihak ketiga. Mungkin telah tersedia dalam himpunan data. Pihak-pihak yang berkonsultasi yaitu pihak konsulti dan juga pihak konsultan atau konselor dapat menggunakan data itu, baik secara langsung maupun dengan cara mengolahnya kembali untuk memperoleh data yang lebih aktual. Selanjutnya itu adalah konferensi kasus, diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan dan atau wewenang yang tidak sama. Proses konsultasi berisi pendalaman melalui analisis dan diskusi tentang kasus yang akan ditangani oleh konsulti, yaitu kasus yang dialami oleh pihak ketiga dan masalah yang dialaminya. Selanjutnya itu adalah kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dialaminya. Dalam hal ini, orang tua dan anggota keluarga lainnya, individu yang mengalami masalah. Selanjutnya, tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan diselenggarakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan pihak ketiga. Hasil bacaan tersebut dapat memperluas WPKNS konsulti dan dapat dibahas secara langsung dalam proses konsultasi. Selanjutnya itu adalah alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam penanganannya. Selanjutnya itu adalah operasionalisasi layanan konsultasi. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1 adalah perencanaan dan perorganisasian. Satlan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu serta setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga secara garis besar permasalahan. Yang kedua itu adalah pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi dan membahas masalah yang dibawa konsultasi berkenaan dengan pihak ketiga. Selanjutnya itu adalah penilaian. Itu adalah ada 3, ada penilaian segera atau laisek. Fokus laisek dalam layanan konsultasi terpusat pada kondisi diri konsultasi berkenaan dengan kelima ranah akurs di atas. Yang kedua adalah penilaian jangka pendek atau laijapan. Fokus laijapan dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dan dampak awal dari tindakan konsultasi terhadap pihak ketiga sudah menjadi bagian dari sasaran laijapan. Selanjutnya itu adalah penilaian jangka panjang atau laijapang. Sasaran utama laijapang adalah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awalnya dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Sekian presentasi dari saya, Vina Sulfiana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.